warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin yang kami muliakan, pembicara kita pada kajian pada subuh kali ini Kiai Alim Misbahul Munir, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi berkenaan tentang kitab Riyadhus Shalihin. Yang kami muliakan para jajaran dosen takmir Masjid Menarul Ilmi, yang kami banggakan para hadirin wal hadirat yang hadir dalam Zoom kali ini. Semoga kita diberikan istiqomahan dalam. Namun sebelum memulai kajian pada ba'da subuh kali ini, alangkah baiknya jika kita memulai dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga menjadi wasilah atas terkabulnya hajat-hajat kita selama ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk sesi selanjutnya mari kita aturkan kepada yang terhormat Kiai Alim Misbahul Munir. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah. Kullu ni'matin minallah. Masyaallah al-khair kulluhu biyadillah. Masyaallah la yasrifus su'a illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, takdiripun Allah Azza wa Jalla, kita sedaya pinaringan nikmat arupi iman, Islam, kesempatan, ugi kesehatan, sehingga saged nglampahi amal ibadah wonten ing lebetipun sasi Muharram, khususipun dinten menika takdiripun Gusti Allah tanggal sedasa Muharram utawi ingkang dipun sebab kalian dinten Asyura. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi kekuatan kalian Gusti Allah, pinaringan taufik ugi hidayah saged nglampahi amal sae wonten ing dinten menika. Mugi ugi sedaya kesainan ingkang sampun sedang ugi badhe kita lampahi saged dipun terami ugi dipun ridani dening ngarsa dalem Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin. Kajian pagi hari ini sampai pada bab 27 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab ta'zim hurumatil muslimin wa bayan hukukihim wasyafaqa alaihim wa rahmatihim. Di bab 27 hadis yang ketiga di bab ini, atau secara keseluruhan yang pertama berarti hadis dari seluruh totalitas hadis yang dimunculkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Kali ini saya beri judul tanda adanya cinta.
Sekali lagi ngaji kita secara khusus saya berikan judul tanda adanya cinta. Akan saya bacakan hadisnya, kemudian saya maknai dengan ala makna pesantren, kemudian kita pahami terjemahnya, kemudian kita ambil beberapa pelajaran penting dari hadis yang kita pahami pagi hari ini, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anin Nu'man lan kacerita saking sahabat Nu'man bin Bashir radhiya mugi-mugi ngridani sinten Allahu Gusti Allah anhuma saking karone sahabat Nu'man bin Bashir saha sahabat Bashir. Terus menawi wonten anhuma itu berarti sahabat ini dan ayahnya itu sama-sama muslim. Maka doanya tidak hanya untuk sahabat yang meriwayatkan, tapi juga untuk ayahandahnya. Maka radhiyallahu anhuma. Qala matur sinten sahabat Nu'man. Qala ngendikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengendikanipun Kanjeng Rasul, masalul mukminina utawi permisalane wong mukmin. Niki miturut para ulama masal ai sifatul mukminin. Dados permisalan wong mukmin, sifatipun wong mukmin kang sampurno imane. Jadi di sini menurut Syekh Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, yang dimaksud al-mukminin di sini adalah al-kamilin. Iman mukmin kang sampurno imane. Jadi nek imane ora sampurno, ora patek kuat, iku kangelan. Duweni sifat kados mekaten iki. Jadi nanti kita bisa mengukur sejauh mana iman kita dengan adanya hadis ini dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti mukminina utawi permisalan sifat samane niku makna lengkape kados ngoten. Ing dalem oleh none al mukminin lan sayange al mukminin wa ta'ala oleh al mukminin iku masalul jasadi sepadane pak. Jadi permisalan orang yang imannya itu sempurna dalam hal cinta di antara sesama, dalam hal saling di antara sesama, dalam hal saling menolong di antara sesama. Satu tubuh, masalul jasad. Lah pripun satu tubuh ini idastaka nae sambat ai marido ngoten. Menurut para surah, para ai marido nalikan sama anggota tubuh. Jadi wong mukmin kang sampurno imane iku diibaratno kaya dene satu tubuh. Lah pripun nek ana satu tubuh sing krasa lara, mbo sikinge, mbo irunge, mbo tenggorokane lan liya-liyane. Pokoke nek ana sing lara-lara, mongko niki menjalar. Jadi tadaan niku ai narik ngoten. Terus menjalarlah penderitaan itu. Lahu marang atau lahu krono udhun. Apa sairul jasad
apa sairul jasad, apa sekerine anggota tubuh kang liya bisa hari kelawan ora iso turu wal humma lan panas. Artinya apa? Jadi anggota tubuh itu kalau sakit maka bagian tubuh yang lainnya itu juga merasakan sakitnya sehingga dampaknya tidak bisa tidur, kemudian tubuh terasa panas. Itu seperti itu. Maka di sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting dari hadis yang kita cermati pagi hari ini. Di antaranya ketika kita menyampaikan satu penjelasan kepada siapapun yang kita jumpai, itu boleh untuk memudahkan pemahaman itu dengan memberikan sebuah permisalan-permisalan. Jadi kalau kita jumpai dalam Quran maupun hadis, itu ada para ulama yang mengumpulkan tentang amsalul Quran. Ada yang mengumpulkan tentang amsalus sunnah. Jadi beberapa permisalan di dalam Al-Quran maupun beberapa permisalan di dalam hadis. Itu ada ulama yang mencoba mengumpulkan itu kemudian memberikan sebuah penjelasan maksud dari masal atau perumpamaan itu. Jadi misalkan yang sering kita dengar ya, kalau dalam peribahasa orang Jawa, urip iku koyo dene mampir ngombe. Jadi itu menunjukkan betapa hidup itu singkat. Yang namanya mampir itu hanya sebentar. Jadi dulu ada tradisi di depan rumah penduduk itu biasanya ada tempat air. Jadi siapapun yang melakukan perjalanan, kalau dia capek, kehausan, bisa istirahat sebentar. Kemudian minta supaya dikasih air minum itu, kemudian dia melanjutkan kembali perjalanannya. Atau dalam hadis itu orang hidup di dunia ini dicontohkan ka'abiri sabil, seperti orang yang nyebrang jalan. Jadi ini menunjukkan kepada kita semuanya betapa nyebrang jalan itu tidak lama. Jadi nyebrang itu yo singkat sekali. Artinya itu seperti jadi kudu hati-hati karena meskipun singkat tapi nek gak hati-hati iso ketabrak. Karena apa? Meskipun nyebrang itu singkat, kalau tidak tengok kanan, tengok kiri, nanti akan terjadi kecelakaan. Jadi meskipun hidup di dunia itu singkat, tapi kalau tidak dimaksimalkan dengan baik, maka singkatnya itu tidak ada artinya. Jadi tidak ada keberkahan di dalamnya. Itu salah satu contoh untuk memudahkan saja. Di hadis pertama yang lalu, kita diberikan contoh permisalan oleh Nabi, orang mukmin itu kalbunyan, seperti satu bangunan, saling menguatkan. Lah adapun pagi hari ini kita diberikan permisalan oleh Nabi sebagai sama mukmin itu seperti satu tubuh. Ya, satu tubuh, tapi di situ diibaratkan ada anggota tubuh yang sakit. Ya, ada anggota tubuh yang sakit. Ini memudahkan kita karena apa? Setiap orang itu pasti pernah mengalami yang namanya sakit ini. Siapapun orangnya. Ya, kalaupun mau dikecualikan, mungkin hanya kecuali Fir'aun saja. Dalam satu riwayat disebutkan Fir'aun ini di antara penyebab sombongnya mergo selama hidupnya iku ora nate loro. Jadi diuji ambek Gusti Allah sehat terus sampai akhirnya puncaknya dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi selain Fir'aun, para nabi saja itu pernah mengalami sakit. Bahkan puncaknya manusia terbaik di langit dan di bumi, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga pernah mengalami sakit. Makanya ini dimisalkan oleh Nabi, wong kui
ibarat nek awak itu ngerasa noloro. Karena apa? Setiap orang itu pasti pernah mengalami yang namanya sakit. Dan itu penting, sakit bagi kita itu. Makanya Nabi itu kalau menghadapi sakit, ya ini hikmah kenapa Nabi itu pernah menghadapi sakit dan Allah Maha Kuasa. Andaikan Nabi ditakdirkan sehat terus seumur hidupnya, sangat bisa bagi Allah. Tapi Nabi pernah mengalami sakit, itu hikmahnya apa? Supaya menjadi teladan bagi kita semuanya, bagaimana sikap Nabi ketika sakit. Bahkan juga kita tahu bagaimana sikap Nabi ketika bertemu dengan orang yang sakit. Ternyata apa? Sederhana Nabi memahami sakit itu. Jadi ketika ada sahabat beliau yang sakit, ternyata apa? Nabi di situ namun ngendikan singkat, la ba'sa tohurun insya Allah. Tidak apa-apa. Sakit ini tidak masalah. Insya Allah justru bisa melebur dosa. Jadi ditanggapi dengan pikiran yang optimis, tapi tetap kemudian berusaha. Makanya di beberapa kesempatan Nabi tetap memberikan saran. Jadi artinya berobat itu bahkan dianjurkan, dan Nabi juga menanamkan keyakinan inna likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jadi sekali lagi kenapa orang itu diberi sakit? Jadi saya kita itu kemudian dosa-dosa kita nanti bertemu dengan Allah, itu dosa-dosa kita lebur semuanya. Baik. Jadi Nabi memberikan permisalan antara mukmin itu ibaratnya orang yang satu tubuh, kemudian tubuh itu merasakan sakitnya. Lah, ini semuanya pasti pernah mengalami sakit. Makanya di sini pelajarannya adalah kadar iman. Jadi pelajarannya dari hadis ini, kadar iman itu sangat menentukan perilaku keseharian seseorang. Kenapa demikian? Karena demikian, ternyata dijadikan mukmin itu seperti tubuh yang satu, dimisalkan seperti itu. Li'annal iman yajma'uhum kama yajma'ul jasad al-a'dha. Jadi menurut Imam Ibnul Jauzi, seperti halnya tubuh yang menyatukan semua anggota. Jadi ada kaki, ada tangan, ada telinga, ada mulut. Itu semuanya disatukan oleh yang namanya jasad. Maka demikian halnya. Mukmin satu, mukmin yang lain, dan sebagainya. Itu disatukan dengan satu hal, apa? Yang namanya iman. Makanya di situ tanda, jadi kadar iman seseorang itu sangat menentukan perilaku kesehariannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga dawuh, walladzi nafsi biyadih la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Demi jiwaku yang berada dalam genggamannya. La tadkhulunal jannata, kalian semuanya tidak akan bisa masuk surga hatta tu'minu, hingga kalian beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak dikatakan beriman hatta tahabbu, hingga kalian saling mencintai satu sama lain. Jadi jelas dari sini bahwa sekali lagi kadar iman bukan perilaku keseharian seseorang. Ketika imannya bagus, maka perilakunya juga semakin bagus, terutama terhadap sesama. Semakin tinggi imannya, semakin punya, semakin bagus perhatiannya kepada sesama mukmin. Ini satu. Yang kedua, dari hadis ini kita pahami bahwa saling mencintai sesama mukmin itu hukumnya adalah fardhu ain.
atau dikatakan sebagai wajib. Saya dapati dalam kitab Faidul Qadir yang ditulis oleh Syekh Al-Munawi ketika memahami hadis ini menurut beliau lafdul hadisi khobarun. Itu berupa kalimat berita, tetapi maknanya adalah perintah. Ngeten iki cukup banyak kita jumpai di dalam Al-Quran maupun hadis. Misalnya, kalau dalam soal Al-Quran ya, soal menghafal Quran, itu kita jumpai diulang beberapa kali di dalam Quran itu surah Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh benar-benar Quran itu kami mudahkan untuk dihafal, untuk dipelajari. Nah di situ. Nah ini menurut Al-Imam Jalaluddin di dalam tafsir Jalalain, ini kalimat berita. Quran itu gampang dihafalkan. Itu kalimat berita, tetapi terkandung pesan iki mergo gampang dihafalkan. Apal no Quran itu, mergo Quran itu gampang diambil pelajaran, pelajari Al-Quran itu. Niki contoh di dalam Quran kalimat berita, tapi maknanya adalah perintah. Sama halnya dengan ini. Jadi ini kalimat berita. Muslim, jadi mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu ibarat satu tubuh. Ini kalimat ini berita, tetapi maknanya adalah liyakunu kanafsin wahidatin. Hendaklah seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu tubuh. Artinya apa? Idza asaba ahaduhum musibah yagtammu jami'ahum wa yaksudu izalatiha. Jadi di situ kita wajib memposisikan diri dengan sesama mukmin itu diperintahkan seperti satu tubuh. Artinya apa? Kalau ada tubuh yang sakit, kita merasakan sakitnya. Yang kedua, berusaha mencari solusi supaya sakit itu diberikan kesembuhan. Jadi ikhtiar supaya diberikan kesembuhan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, ini yang kemudian saya jadikan tema pagi hari ini, tanda dan bukti nyata adanya cinta adalah adanya perhatian terhadap sesama. Maka kalau orang sudah menyatakan aku iman, aku cinta kepada sama, buktinya mana? Aku mengakai sama mukmin dan itu menunjukkan kadar kualitas keimanan seorang, maka di situ harus muncul apa? At-tawaddu, at-tarahum, dan at-ta'atuf. 3 hal yang muncul dalam hadis tadi. Apa? Yaitu kudus saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menolong. Dalam konteks sakit tadi, kita merasakan sakitnya, kemudian berusaha memberikan solusi semampu kita. Jadi memberikan solusi sesuai dengan yang kita miliki, apa potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita masing-masing. Sebenarnya hal ini tidak terbatas soal sakit saja. Jadi tidak hanya terbatas soal sakit saja. Ketika ada masalah, ya terutama di masa pandemi ini, yaitu soal ekonomi misalnya, ini hendaknya sesama mukmin tidak berdiam diri. Terutama yang ditakdirkan oleh Allah punya rezeki yang berlebih. Tadi pagi ketika ngaji bersama santri, karena memang tradisi ngaji di pesantren kami itu diawali jam 3:15 dini hari sampai dengan jam 4 pagi tadi. Itu ada satu hadis yang luar biasa menurut saya, itu di dalam kitab Bulughul Maram, dan itu bisa menjadi spirit bagi kita semuanya di dalam memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh umat. Jadi di situ diceritakan dalam kitab Bulughul Maram, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Jadi
ada seseorang sahabat itu yang pailit, jadi yang bangkrut, yang bangkrut. Di lengkapnya hadisnya itu usiba rojulun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi istimarin ibta'aha fakasura dainuhu. Jadi ada seorang sahabat yang mengalami persoalan yang cukup pelik. Kenapa? Karena usaha buah-buahannya itu bangkrut. Jadi dia ini punya usaha buah-buahan, tetapi ternyata buah-buahannya ini itu terkena semacam hama. Akhirnya terus bosok semuanya, tidak bisa dijual. Padahal itu hasil dari utang. Akhirnya terus fakasuro dainuhu. Orang ini, sahabat ini, itu terbelit hutang yang banyak. Maka menghadapi situasi yang seperti itu, Nabi tidak tinggal diam. Jadi Nabi mengumpulkan para sahabat dan orang yang terbelit hutang ini pun dihadirkan, disampaikan persoalannya. Nabi mengendikan singkat mawon. Nabi mengendikan tasaddaqu alaihi. Sira kabeh sing duwe dhuwit iki ojo meneng wae. Tokno dhuwitmu bantuan koncomu sing gak duwe dhuwit niki. Jadi ini luar biasa. Akhirnya terus pundi fatasaddaqa annasu alaihi. Jadi masing-masing sahabat niku akhirnya berlomba dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi podo sodako kanti ikhlasipun mana untuk memberikan solusi kepada seorang sahabat yang pailit, yang lagi bangkrut ini. Akhirnya terselesaikan masalahnya. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Makanya kita harus kompak. Jadi sering saya contohkan, kalau ada orang terbelit hutang 1 juta misalnya, jadi jamaah subuh masjid ditakoi, ya, ayo iki terbelit hutang 1 juta, ini orang 100, masing-masing 1 juta, selesai di situ. Jadi nek diayai atau ditanggung 1 orang memang abot. Tapi nek ditanggung 100 orang masing-masing 1 juta, maka masalah itu selesai. Dan yakinlah ketika kita memberi 1 juta, itu secara zahir duniawi bisa meringankan beban saudara kita. Itu hakikatnya secara ukhrawi itu menjadi simpanan pahala yang bisa kita petik buahnya di akhirat nanti. Karena apa? Setiap apa yang kita berikan lillahi ta'ala itu tidak ada yang sia-sia dan pasti akan bisa kita petik buahnya di akhirat nanti. Itu. Yang terakhir, dari hadis yang kita pelajari tadi, hendaknya kita senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tadi dengan iman kemudian akan muncul kasih sayang terhadap sesama. Bagaimana cara supaya iman meningkat? Di antaranya dengan selalu dekat dengan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, tadabbur As-Sunnah. Kemudian dekat dengan ulama dan tentunya mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya iman ini semakin bertambah dan tidak goyah dengan berbagai macam situasi yang ada. Bisa misalnya kita baca doa yang diajarkan oleh Nabi, yang ini mengambil spirit di dalam surah Al-Hujurat, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Demikian wallahu a'lam. Terima kasih disampaikan kepada Al-Mukarram Kiai Ali Misbahul Munir atas penyampaian untayan-untayan ilmu mengenai beberapa hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karangan. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari para jamaah yang hadir dalam Zoom ini ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa disampaikan melalui kolom chat dan akan saya bacakan, atau bisa disampaikan secara mandiri melalui fitur unmute. Turun.
Saya tambahkan sedikit, Mas Amri, ya. Nggih, monggo. Ini terutama tadi peduli di hari ini. Ini luar biasa. Ini hari yang istimewa, ditakdirkan kita jumpai karena hari ini adalah hari Asyura. Jadi hari ke-10 di bulan Muharram. Ada banyak riwayat hadis yang menjelaskan keutamaannya, baik digunakan untuk puasa, terutama untuk sedekah. Dan terutama sekali sedekah itu ditujukan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi misalkan istri, anak maupun orang tua. Yang ini dalam istilah para ulama disebut dengan at-tausi'ah 'alal iyal, yaitu memberikan keluasan, kelonggaran, kejembaran kepada keluarga tercinta. Itu sangat berpengaruh untuk kelancaran rizki seseorang sampai setahun yang akan datang. Makanya peduli kita, saling mengasihi kita, terutama di hari ini, ayo dimaksimalkan dengan baik sebagai wujud kasih sayang sesama mukmin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Nggih, monggo Bapak dosen. Ya, hadis tadi itu kan sebenarnya kan bagus sekali. Kita saling mencintai sama Muslim karena Muslim itu diumpamakan sebagai tubuh yang satu. Kalau satu sakit, yang lain merasakan dan sebagainya. Nah ini itu kan ideal sekali. Nah paling tidak itu mestinya kalau kita tidak bisa seideal itu, mestinya kita ini menjaga jangan sampai menyakiti Muslim yang lain, kan gitu kan. Nah, kadang-kadang kita itu alasannya tausiah, alasannya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi isinya itu menyakiti hatinya orang lain. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih? Katakan karena banyak dipertanyakan. Kewajiban untuk saling mengingatkan sesama Muslim, kemudian ini yang mestinya tidak menyakiti, tapi dalam kenyataannya tidak. Ya apa sajalah diomongkan sampai orang mendengar itu menjadi sakit hati. Kurang lebih seperti itu. Bahkan itu alasannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini duduk persoalannya dalam kaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang menyakiti hati itu nanti gimana? Kalau kita ukur dengan saling mencintai dan kalau ada yang sakit merasakan sakitnya. Gimana ya ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab dengan kisah. Saya jawab dengan kisah yang ditampilkan oleh Allah dalam Al-Quran yang berupa perintah kepada dua orang da'i. Dalam konteks yang disampaikan Pak Fakih tadi, yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa? Nabi Musa dan saudaranya, yaitu Nabi Harun. Itu diperintahkan oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada manusia yang paling buruk di dunia ini. Kenapa? Karena mengaku sebagai Tuhan. Sinten? Fir'aun. Nah, itu ternyata keduanya itu diperintah oleh Allah, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kalian berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun, itu pergilah kepada Fir'aun. Dia itu telah melampaui batas. Wis gak tepak arek iku, wis gak tepak wong iku. Wis apa kuwi mateni wong akeh, ngaku pangeran dan sebagainya. Jadi kejahatannya luar biasa. Tapi coba kita cermati di sini. Faqula lahu qaulan layyina. Tapi engkau nek ketemu Fir'aun tetap ngomong qaulan layyina, ucapan yang lain, ucapan yang lembut, ucapan yang tidak menyakiti. Jadi kayak begitu. Jadi amar ma'ruf itu wajib, tapi ada rambu-rambunya.
tidak boleh semaunya. Artinya begini, kita kiaskan. Kalau kepada Fir'aun yang super jahat, tetap etika itu dijaga, apalagi kepada sesama mukmin yang meskipun itu menyimpang, tetapi tentu kita sadar betul bahwa itu saudara kita sama mukmin yang mungkin sedang dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga kita upayakan dengan usaha zahir sambil mohon pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan dia bisa berubah dengan nasihat-nasihat yang indah. Karena seringkali di tengah-tengah masyarakat, orang yang sedang terjerumus dalam kesesatan atau kemaksiatan, itu diberikan nasihat dengan keras, itu tidak malah berubah, tetapi semakin melonjak kekerasannya. Tetapi justru dengan kelembutan yang ditampilkan, itu bisa merubah akhlaknya menjadi bagus. Jadi itu harus ada ilmunya dalam melakukan sesuatu, tidak boleh semaunya sendiri. Justru menjadi kontraproduktif. Wallahu a'lam. Ngoten Pak Fakih. Kelanjutannya Kiai. Nah, dalam rangka itu tadi kita amar ma'ruf dan sebagainya, terus seringkali itu malah memberi justifikasi pada orang Muslim sebagai kafir, orang Muslim sebagai munafik dan sebagainya. Padahal orang itu masih sholat, masih ini dan sebagainya. Nah, konsekuensi keagamaan dari orang yang berbuat begitu itu bagaimana? Karena setahu saya Nabi saja yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siapa-siapa orang munafik di Madinah tidak pernah menuduh-nuduh dan menunjuk-nunjuk orang itu munafik dan sebagainya. Kalau sekarang kan sudah lumrah sepertinya. Orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya atau menjengkelkan sebut munafik, sebut kafir. Yang saya tanyakan adalah konsekuensi hukum dari orang yang menjustifikasi orang lain sebagai munafik, kafir dan sebagainya. Padahal dia masih sholat, masih malah haji, zakat dan sebagainya. Mohon penjelasan. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas sekali dalam riwayat ditegaskan siapa yang menuduh saudaranya sebagai orang kafir, itu nanti bisa kembali kepada dirinya sendiri. Maka itu sangat rawan sekali. Ya, ada sebuah kisah yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, bahwa ada seorang sahabat yang gelarnya itu Al-Hib ibnul Hib, orang yang tercinta, putra dari orang yang tercinta. Siapa? Yaitu Usama bin Zaid. Usama ini putranya Zaid. Zaid itu pernah diambil Nabi sebagai anak angkat. Lah, makanya Usama ini sangat dicintai oleh Nabi, sering dipangku oleh Nabi bersamaan dengan kedua cucu beliau. Makanya para sahabat dan juga para penulis hadis itu memberikan gelar Usama bin Zaid itu Al-Hib ibnul Hib, orang yang tercinta, putra dari orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata apa? Nabi itu pernah marah betul kepadanya. Karena apa? Dia itu pernah membunuh seseorang yang orang itu sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu terjadi di medan perang. Jadi ada orang yang perang sama Usama ini, ketika kondisinya terdesak, dia kemudian mengucapkan syahadat. Lah, ini dinilai oleh Usama ini hanya pura-pura saja supaya dia selamat. Akhirnya apa? Dia tetap membunuh orang ini. Kejadian ini dilaporkan kepada Nabi. Apakah engkau telah membunuh? Nabi marah. Apakah engkau telah membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat? Afasyaqaqta, apakah kamu telah membelah dadanya sehingga tahu bahwa
Hatinya itu hanya pura-pura mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Jadi artinya apa? Nahnu nahkumu bidzawahir. Kita ini menghukumi zohirnya saja. Jangan sampai kemudian menjustifikasi isi hati seseorang yang itu wilayah privasi. Hanya yang tahu adalah hati orang itu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya dalam hidup ini harus hati-hati untuk menilai seseorang yang sebenarnya bukan wilayah kita untuk menilainya. Sementara itu hakikatnya adalah hak prerogatif Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ngoten. Matur nuwun. Sami-sami. Saya boleh tanya Ustaz, Pak Rizky, Ustaz. Nggih. Ini Ustaz, tadi yang disampaikan Ustaz mengenai hutang piutang, Ustaz. Kalau kita pernah dihutangi oleh seseorang dan kemudian orang itu tidak bisa membayar sampai batas waktu yang telah dia janjikan, bagaimana sikap kita Ustaz terhadap orang itu, Ustaz? Matur nuwun, Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 kondisi, ya. Ada 2 kondisi. Yang pertama, kalau dia ini orang kaya. Kemudian yang kedua, kalau dia itu orang miskin. Itu beda kondisinya. Kalau dia orang kaya, maka disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram, di dalam bab At-Taflis wal Hajar, yaitu bab bangkrut dan bab penyitaan. Jadi layur rojuli, orang-orang yang menunda-nunda untuk membayar hutangnya, layul wajidi, jadi aitaswiful ghani, orang kaya tapi sebenarnya dia itu mampu untuk melunasi hutangnya, itu yuhillu irdahu wa uqubatah. Jadi itu dia boleh untuk kemudian kita tagih, ya, bahkan kalau ada indikasi nyeleweng itu bisa dibawa hukum untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Jadi itu kalau orang-orang yang kaya yang sengaja dia itu tidak mau membayar hutangnya. Tapi kalau dia itu betul-betul tidak mampu, jadi misalnya di masa pandemi seperti ini usahanya seret dan betul-betul tidak mampu, jenengan nggih kedah mangertosi, kemudian jenengan ikuti petunjuk Allah di surah, ya, di surah Al-Baqarah, mangke dicermati di rumah, ya, surah Al-Baqarah ayat 280. Ini bagi posisi orang yang hutang yang tidak mampu, posisi kita yang ngutangi kayak apa? Itu bisa dilihat di surah Al-Baqarah ayat 280. Bunyinya begini, wa in kana dzu usratin, jika orang yang hutang itu betul-betul kesulitan, jadi betul-betul gak duwe, gak mampu, fanadhiratun ila maisarah, beri masa tangguh sampai dia itu mampu untuk nyaur. Jadi wis nek pancen gak iso tahun iki Cak, yo gak popo tahun ngarep, ngoten. Tapi yo usahakno Cak, aku yo butuh duit iku misalnya. Jadi beri masa tangguh, ngoten. Bahkan lanjutan ayat itu, ini agak berat memang karena urusan harta. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Andaikan kita ini mengikhlaskan, wis ngene Cak, aku ro kondisimu kesulitan nyaur, wis bismillah tak niati sedekah Cak, muga-muga iku dadi nang barokah. Iku luwih apik, tapi ya rada angel iku mau. Mergo napa niku dhuwit rada akeh kok dikekno wae, ngoten. Jadi kayak begitu. Jadi ada sikap yang berbeda yang diberikan petunjuk oleh Al-Qur'an maupun hadapi orang yang berhutang kepada kita. Dia orang kaya atau orang yang miskin. Kalau dia kaya dan ada indikasi untuk mempermainkan
itu bisa masuk ke dalam ranah hukum. Tetapi kalau dia orang yang miskin, maka kita hendaknya memberikan masa tangguh, bahkan kalau hati kita kuat, iman kita kokoh, yakin akan dikembalikan oleh Allah di dunia maupun di akhirat, yang lebih baik lagi sebenarnya adalah mengikhlaskan. Artinya apa? Menjadikan itu sebagai sedekah bagi kita yang bisa kita petik buahnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Nggih, matur suwun Ustaz. Matur nuwun Ki atas jawabannya. Yang disampaikan melalui kolom chat dari Ibu Dewi Latifah SPSI. Demikian akan saya bacakan. Mertua teman saya tidak bisa mengaji, dalam kurung Islam KTP katanya. Dan istrinya meninggal dunia sehingga seakan-akan beliau stres. Apa yang harus dilakukan teman saya tadi? Karena mertuanya tidak mau diajak menjadi muslim yang sesungguhnya. Matur nuwun, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ketika kita dihadapkan pada orang tua atau mertua atau keluarga, ini ada beberapa kesulitan yang kita hadapi. Jadi kalau orang lain mungkin kita bisa bersikap lebih tegas, tetapi ketika dihadapkan pada keluarga dekat, itu biasanya ada beberapa kesulitan. Sehingga kalau kita melihat sejarah, itu justru yang sering dihadapi oleh Nabi dan itu memberatkan, itu justru adalah orang-orang dekat beliau. Jadi siapa misalnya Abu Lahab yang itu paman. Kalau kita tahu bahwa paman itu posisinya kalau orang tua meninggal itu yang menggantikan adalah pamannya untuk melindungi seseorang. Dan dulu ketika orang tua Nabi meninggal, Sayyid Abdullah, itu sebenarnya Abu Lahab inilah yang harusnya menjadi penggantinya. Jadi mensupportnya. Tetapi justru yang terjadi sejarah menyatakan saat Nabi memproklamirkan diri sebagai utusan Allah, justru Abu Lahab berada di garda terdepan untuk memusuhi Nabi. Maka bagaimana kita menyikapi ketika ada orang tua yang justru punya pemikiran yang berbeda, tapi kita ingin mereka kembali kepada jalan yang benar. Ayat Al-Quran yang ada di surah Luqman ayat 15 mungkin bisa menjadi jawaban. Ya, ini sikap kita kepada orang tua yang berbeda pemikirannya dengan kita, tapi kita ingin dia baik. Jadi di ayat 15 surah Luqman, Allah Tabaraka wa Ta'ala itu menasihati kita melalui nasihatnya Luqman Al-Hakim. Wa in jahadaka an ala antus rika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu itu berusaha mengajak kamu untuk menyekutukanku, jadi syirik kepada Allah, ini sudah keterlaluan ini ya. Apa perintah Allah? Fala tuti'huma. Jangan kau patuhi ajakan atau perintahnya itu. Lanjutan ayat ini yang kita jadikan pedoman untuk menjawab pertanyaan tadi. Apa? Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi pergauli keduanya selama hidupnya di dunia dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan adat ya yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi artinya apa? Meskipun seburuk apapun orang tua, seburuk apapun mertua, tetap anak atau anak mantu, anak sendiri, anak kandung maupun anak mantu itu diwajibkan di dalam Al-Quran bersikap yang terbaik kepada mereka.
Karena apa? Bisa jadi dengan sikap yang baik itu memberikan jalan hidayah perubahan baginya. Karena seringkali dakwah dengan lisan itu penting. Tetapi yang jauh lebih penting itu dakwah dengan perbuatan. Makanya ada sebuah pengendikan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kadang ya perbuatan, tindakan itu jauh lebih fasih daripada ucapan lisan saja. Jadi kadang dakwah dengan perbuatan itu lebih bisa diterima, bisa menjadikan hati orang terbuka daripada dakwah yang hanya dengan kata-kata yang indah saja. Akhirnya saran saya menghadapi mertua tadi yang belum menjalankan syariat Islam dengan baik, tetap sabar. Kemudian berusaha mengingatkan dengan cara yang terbaik. Dan yang paling utama, tunjukkan sikap dan karakter yang hebat, karakter yang mulia. Bisa jadi dengan karakter yang mulia itu Allah melembutkan hatinya. Cepat, lambat, cepat atau lambat. Allah bisa jadi memberikan hidayah, kemudian dia berubah menjadi muslim yang taat sehingga kapanpun meninggal, mudah-mudahan dia ditakdir husnul khotimah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih sampaikan kepada panjenengan Kiai Alex Bahmunir. Dan mungkin pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dari sesi kajian ba'da subuh pada hari Kamis. Pada kesempatan kali ini, ucapkan terima kasih banyak kepada terkhusus kepada Al-Mukarram Kiai Ali Misbahul Munir atas penyampaian ilmunya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan juga disampaikan mohon maaf kepada para hadirin, baik kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam, mari kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah.